Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru. Aku tahu udah lama banget, udah masuk berapa minggu bulan Januari, tapi masih tahun baru, jadi selamat tahun baru untuk kita semua. Sekarang kita akan baca firman Tuhan. Dan seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ayo siapkan hati, siapkan pikirannya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan, perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau telah menyiapkan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu, beribadah Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan pada hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Yo, kita buka bersama-sama ya. Kita buka Alkitabnya di kitab Ayub. Kitab Ayub. Kita buka bersama-sama. Kitab Ayub di mana? Perjanjian Lama. Dia dekat sama Esther. Kitab Ayub, Ayub 1 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Ayub 1 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Dari alamatnya baru ayatnya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Di sini siapa yang tahu Ayub? Ayo, Ayub itu siapa? Ayub adalah salah satu orang saleh di Alkitab. Dia itu orang yang sangat memuliakan Tuhan, dia sangat percaya sama Tuhan. Di ayat yang pertama, coba dilihat, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, jadi dia orangnya baik banget. Dia punya banyak hal. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Tuh banyak banget deh. Di ayat ketiga tuh ada banyak banget. Dia punya banyak sekali hal. Kalau sekarang kayak misalnya punya mainan, apalah yang kita pengen. Misalnya pengen PS5, kemarin bulan lalu baru keluar PS5 ya kan. Pengen punya PS5 atau pengen punya Nintendo Switch, semuanya punya lah. Ayub ini punya, salah satu orang yang punya semuanya di dunia ini. Dia punya banyak hal. Kalau zaman dulu dari kambing domba, dari unta. Coba tadi kita baca lagi. Ribuan loh, 7.000 loh. Bayangin 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang. Banyak banget ini. Ini semua harta kekayaan Ayub. Karena dia orang yang saleh, jujur, takut sama Tuhan. Tuhan sudah menyertai Ayub. Tetapi pada suatu saat, pada suatu hari, Tuhan punya rencana buat Ayub. Kita baca di Ayub 1 ayat ke-6 sampai 12. Ayub 1 ayat ke-6 sampai 12. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan
Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dibilang tadi kalau Ayub itu orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dia tidak menjalankan semua kejahatan, dia taatlah, dia menjalankan semua firman Tuhan. Iblis bilang kalau misalnya apapun yang dipunyai dia itu, kekayaan dia tadi, ribuan kambing domba, ribuan unta yang tadi dia punya, diambil dari dia, apakah Ayub akan terus memuliakan Tuhan? Apa emang Ayub akan terus memuji Tuhan? Apalagi di ayat keempat sama kelima. Ayat keempat dibilang tadi, yang anak-anaknya tadi kan ada 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, mereka suka pesta. Dan Ayub itu selalu mengajak mereka untuk berdoa, minta ampun sama Tuhan, siapa tahu anaknya sudah berbuat dosa, supaya bersih dari dosanya. Nah, apakah kalau misalnya itu semuanya diambil, Ayub bakal terus seperti itu? Itu yang dibilang iblis ke Tuhan, dan Tuhan setuju. Coba aja apa yang akan terjadi pada Ayub. Nah, apa yang kira-kira dilakukan Ayub ya? Dan apa yang terjadi? Kita lihat di selanjutnya. Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga." Bayangin, ribuan itu semua hancur sama api. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow.
Apa aja tadi yang dipunya Ayub hilang. Ayat 13 tadi, ayat 14 tadi. Lembu sapi hilang. Terus ayat 16. Kambing hilang. Semua hilang. Bahkan anak-anaknya yang lagi pesta yang dia sayang banget hilang. Mati. Bayangin, semua yang kita punya, semua yang kita sayang hilang, diambil sama Tuhan. Tapi apa yang diperbuat Ayub saat itu juga? Apa yang diperbuat Ayub? Kita baca di ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang terjadi sama Ayub? Ayub berkata sama Tuhan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia dibilang tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat kejahatan, dan dia tidak menuduh Tuhan akan apa yang dialami olehnya. Yang dihadapi sama Ayub itu berat loh, dia kehilangan semuanya, termasuk anak yang sangat disayanginya. Dan Ayub tetap tegar, dia tidak berkata atau berbuat atau melakukan segala sesuatu yang jatuh ke dalam dosa. Dia terus memuliakan Tuhan. Dan dia akhirnya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang dibuat Tuhan pada Ayub dan apa yang diterima Ayub sebagai imbalannya, kita lihat di Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 pesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupannya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wow. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Apa yang dikasih Tuhan kepada Ayub akhirnya karena Ayub terus setia, terus bersyukur dalam hidupnya apapun yang dihadapi. Dan dia bahkan mendoakan sesamanya. Dia bahkan mendoakan orang lain. Dia gak mendoakan dirinya sendiri. Dari awal kita udah dia kasih tahu kalau Ayub itu selalu mendoakan orang lain. Dia mendoakan anak-anaknya. Sampai terakhir Ayub itu berdoa pada Tuhan untuk sahabat-sahabatnya. Nanti dibaca apa yang terjadi sama sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi sama Ayub. Tapi
dari semuanya itu Tuhan memberkati Ayub berlimpah-limpah. Tadi yang kambing domba, semua unta, semua dibalikin ke Ayub. Dia punya emas, dia punya uang. Bahkan dia diberi karunia anak 7, sama kayak yang awal dulu tadinya. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan dibilang 3 perempuan itu adalah perempuan tercantik di daerahnya. Wow. Bahkan diberikan umur panjang sampai dia bisa ngelihat anaknya, bisa ngelihat cucu-cucunya, keturunan yang keempat. Turunan yang keempat tuh berapa sih? Turunan yang keempat itu jadi kalian punya cucu itu keturunan pertama, punya anak itu keturunan pertama, punya cucu keturunan kedua, cicit tuh anaknya cucu, terus cicitnya punya anak lagi. Nah, lama banget, sampai 140 tahun. Manusia sampai saat ini opung-opung kita biasanya sampai 80, 90, ini 140 tahun, lama banget hidupnya. Dan hidupnya penuh kemuliaan Tuhan, penuh kasih setia Tuhan. Semua karena dia tetap setia, percaya, bersyukur, dan dia mendoakan orang lain. Dia gak mikirin dirinya sendiri doang, tapi dia mendoakan orang lain. Hari ini tema firman Tuhan hari ini itu tentang kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi Tuhan itu sangat baik bagi kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, dia bermurah hati. Murah hati itu apa sih? Murah hati itu dia baik, dia bisa memberikan apa aja yang kita minta kepada Tuhan. Kita mau apa sih? Aku mau kesehatan, Tuhan pasti berikan kesehatan. Kamu masih bangun besok pagi, kamu masih bangun hari ini, kamu masih bisa nafas. Kalau misalnya kita sedang sakit, kita masih bisa merasakan sakit. Kita bersyukur apa yang kita hadapi saat-saat ini. Dan apapun permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita hadapi bersama Tuhan. Selama kita setia, taat, terus berdoa, dan tentunya membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita berdoa, gimana cara kita dengar Tuhan itu menjawab doa-doa kita? Kayak misalnya kita lagi berbicara, kita lagi ngobrol. Orang yang kita ajak ngobrol, dia bisa ngebales kita bisa dengar apa yang dia omongin, dia balas kita. Kalau dari Tuhan gimana? Dari firman Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita loh, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita, baik kita anak kecil, kita sudah tua. Bukan berarti doa orang tua doang yang didengar, enggak. Doa kita juga didengar sama Tuhan. Tuhan mencintai kita semua. Aku ada cerita. Kemarin, pas banget kemarin dari video ini, anjing aku meninggal. Anjing itu anjing pitbull kesayangan kita semua berempat, namanya Jelly. Dia udah lama tinggal sama kita, 4 tahun apa lumayan lah. Sebelumnya dia tinggal sama opung aku. Iya, kemarin berapa bulan lalu, sebulan lalu apa 2 bulan lalu dia sakit. Sakitnya ini aneh, tiba-tiba ada cairan. Kamu tahu kan cairan air liquid gitu, tiba-tiba ada di sininya, terus ada lagi di lehernya, terus tiba-tiba ada lagi di badannya. Jadi awalnya cuma di kanan, tiba-tiba ada di badan yang kanan, jadi semua yang kanan kena, terus di kiri. Sebelumnya lagi dia sempat pincang, jadi kakinya itu keseok-seok. Kalau lagi jalan itu kita juga nggak tahu deh kenapa. Ada kemungkinan dia jatuh atau dia itu, dan kita belum sempat cek ke dokter. Belum sempat. Kita juga nggak tahu tuh dia sakit apa, cuman dia sakit banget. Soalnya dia masih bisa makan, tapi satu saat dia nggak mau makan lagi. Kalau kita cek di Google, kalau misalnya anjing peliharaan udah nggak mau makan lagi, itu berarti ya tanda-tanda lah. Kita semua berdoa supaya dia sehat, supaya dia diberikan kesehatan, dia kuat, bisa menghadapi ini semua. Dan ternyata kemarin Tuhan membuat dia sehat, tapi sehat untuk selamanya bersama Tuhan. Dia kuat, bisa menghadapi semua penyakit ini, cuman lebih baik dia sehatnya tidak menderita lagi. Tuhan sudah memanggil dia, Tuhan sudah membuat dia
sehat. Dan kehilangan anjing peliharaan aku udah nganggap dia kayak sahabat sendiri, apalagi adik aku Kak Fanya. Dia sayang banget sama Jelly. Kita nggak menyalahin Tuhan karena Tuhan nggak menyehatkan dia dan kita bisa bersama-sama dia lagi, tapi Tuhan menjawab doa kita karena Jelly sekarang sudah sehat, sudah tidak melawan sakit penyakitnya lagi. Dan kita bersyukur akan apapun yang dihadapi sama kita semua. Kita bersyukur apa yang dihadapi sama Jelly, kita bersyukur apa yang kita dapat, bahwa Tuhan menyayangi Jelly, Tuhan menyayangi kita. Itu kesaksian aku hari ini, bahwa kasih setia Tuhan itu baik dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Mungkin memang tadi aku berdoa supaya Jelly sehat, supaya bisa sama-sama aku lagi, itu nggak sesuai sama apa yang aku minta, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik, dan rencana yang terbaik itu sungguh luar biasa. Bukan berarti apa yang kita minta nggak didapat, terus gimana sih nggak sesuai sama yang aku mau, harusnya kan A, harusnya B, harusnya C, harusnya kan aku masih bisa sama Jelly, harusnya kan aku masih bisa dapat nilai A, dapat nilai bagus karena aku udah belajar. Harusnya kan. Kita harus mulai bersyukur. Jadi apa yang aku pelajari dari Ayub pada hari ini adalah bersyukur, dan tentunya mendoakan orang di sekitar kita. Jadi nggak cuman melulu tentang kita, nggak cuman melulu tentang aku, tapi sama kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kita diajarkan untuk belajar seperti Ayub, belajar dari Ayub yang setia akan Tuhan apapun yang terjadi situasinya, bahkan sampai terpuruk. Ayub nggak punya apa-apa, nggak punya apa yang dia punyai, kekayaan, unta tadi, kambing domba, unta, semuanya, anak-anaknya juga semua hilang. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Ayub tetap bersyukur akan apapun yang dia punyai. Dari dia punya semuanya sampai dia nggak punya apa-apa, sampai akhirnya dia punya semuanya lagi yang Tuhan kasih tadi. Dia bersyukur. Dan terakhir, dia mengutamakan orang lain, dia mendoakan orang lain. Sampai akhir dia berdoa pada Tuhan, dia memohon. Itu dia bukan berdoa tentang dirinya sendiri untuk Tuhan tolong aku nggak mau kayak gini, tapi dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Baik adik-adik, aktivitas pada hari ini, pada minggu ini, aktivitasnya itu gampang. Bikin video, bernyanyi memuliakan Tuhan, karena kita bersyukur akan apa yang kita hadapi. Kita berterima kasih sama Tuhan sudah menyertai kita, berikan kesehatan, kekuatan. Maka kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur. Jadi lagunya bebas, nyanyinya boleh sendiri, boleh sama mama, papa, kakak, adik, semuanya yang ada di rumah. Kita nyanyi bersama-sama, di videoin, terus dikirim di grup. Nggak usah lama-lama, cuman 1 bait terus ref, nggak apa-apa ya, bebas. Dan tentunya ada ayat hafalan seperti biasa. Ayat hafalannya itu Ayub 1, ayatnya yang aku suka banget, ayat yang ke-21. Ayub 1 ayat ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu ayat hafalan. Dan aku mau informasi, setiap minggu kita kan gak ke gereja, tapi kita mendengarkan firman Tuhan lewat video. Dan untuk persembahan, kita akan bisa memberikan persembahan, tetap memberikan persembahan walaupun kita gak ke gereja. Untuk persembahan tidak diwajibkan, tidak diharuskan semuanya memberikan persembahan, gak apa-apa. Tapi tidak ada salahnya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan bagi kita banyak sekali, banyak hal. Dan salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberi, yaitu memberi persembahan. Nanti ada rekening untuk transfer di sini.
nanti bisa minta tolong sama papa mamanya untuk memberikan persembahan kita ke rekening tersebut. Dan sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Seperti biasa, seperti lama-lama, kita berdoanya setelah kita berdoa semuanya, kita berdoa Bapa kami, lalu bernyanyi Bapa terima kasih. Kita tutup mata kita, siapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baik bagi kami. Untuk Ayub, Kau sudah mengajarkan kami tentang Ayub Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua penyertaan yang Kau berikan. Sungguh baik bagi kami setiap harinya. Ampuni kami Bapa bila kami masih kurang bersyukur, bila kami masih tidak memuliakan nama-Mu dan tidak setia mungkin. Sama seperti Ayub yang tidak sama seperti Ayub yang selalu setia padamu. Tuhan, kami ingin menjadi anak-Mu yang baik seperti Ayub yang selalu bersyukur, selalu setia dan selalu mengutamakan orang lain dibanding kami sendiri. Kami juga ingin menaikkan doa untuk persembahan kami Tuhan bagi-Mu. Apapun yang kami berikan itu ya Tuhan, yang terbaik dari kami Tuhan. Ampuni kami Bapa akan dosa kesalahan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin sedang sakit, menghadapi permasalahan pencobaan Tuhan. Kau yang kuatkan mereka masing-masing. Berikan mereka berkat yang berlimpah bagi mereka dan keluarga mereka. Berikan kesembuhan Tuhan bagi yang sakit, bagi yang lemah, Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih juga untuk jawaban atas doa-doa mereka. Sebentar kami akan menjalani kegiatan kami masing-masing. Kau yang sertai Tuhan apapun yang kami lakukan selanjutnya. Berkati hari-hari ke depan Tuhan dalam kegiatan kami sekolah, kegiatan kami di rumah, untuk menjalani kegiatan kami masing-masing. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hendak mulai Tuhan yang terjadi atas kami. Makasih Tuhan Yesus untuk selama. Kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.